Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Negeri 97 Jakarta yang luar biasa. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Karena sebentar lagi kita akan memasuki pekan penilaian tengah semester, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengulas mengenai materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Materi yang akan kita ulas bersama hari ini adalah mengenai teks berita. Materi teks berita ini mengacu pada kompetensi dasar 3.1 menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dan dibaca. Lalu kompetensi dasar 4.1 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Ya, selanjutnya ada tujuan dan metode pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menggunakan mode pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan, serta menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan, seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Baik, selanjutnya ada media dan sumber pembelajaran. Nah, media yang kita gunakan dan sumber pembelajaran yang kita gunakan untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ada buku siswa kelas 8. Tentunya kalian sudah punya semua ya buku siswa kelas 8. Lalu kita juga menggunakan media Google Form. Google Form ini untuk kalian mengisi daftar hadir nanti. Lalu Google Classroom untuk Ibu membagikan materi kepada kalian mengenai berita ini. Lalu Google Meet untuk membahas lebih dalam mengenai video pembelajaran ini nantinya ya. Kita akan tatap muka untuk membahas lebih jauh mengenai teks berita ini. Lalu PowerPoint. Nah, yang sedang Ibu gunakan sekarang yaitu medianya menggunakan PowerPoint ya. Lalu ada juga media WhatsApp untuk membagikan info-info penting mengenai pembelajaran kita. Lalu ada hot potatoes. Nah, hot potatoes ini nantinya kita akan gunakan untuk mengerjakan kuis ya. Karena metode penilaian pada pembelajaran hari ini yaitu menggunakan metode tes. Jadi, Ibu ingin mengevaluasi proses pembelajaran hari ini dengan tes ya. Lalu ada juga YouTube. Nah, nanti video pembelajaran ini akan Ibu unggah pada YouTube. Jadi, jangan lupa kalian tonton ya di YouTube video-video pembelajaran yang lainnya. Sekarang kita akan langsung mulai saja ya. Dari identifikasi. Apa itu berita? Berita merupakan segala peristiwa, kejadian, fenomena, atau tragedi yang telah terjadi di sekitar masyarakat, bahkan dunia, dan disebarkan informasinya melalui media massa, seperti internet, televisi, koran, dan media lainnya. Lalu ada ciri berita. Yang pertama, ada kebenaran atau faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi, dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Ciri berita berikutnya ada aktual. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan orang banyak, bersifat kekinian atau terbarukan. Ciri berita berikutnya yaitu informatif. Teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan runtutan waktu, kapan terjadi, dan juga kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa yang menjadi berita terjadi. Hal itu tentunya dapat menjadi informasi penting bagi masyarakat luas. Ciri berita berikutnya yaitu objektif. Objektif adalah bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Selanjutnya yaitu materi unsur berita, atau yang biasa kita ketahui berisikan 5W plus 1H atau adik simbol.
Yang pertama, ada unsur what atau apa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Lalu unsur berikutnya ada where atau di mana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Unsur berikutnya yaitu when atau kapan. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Selanjutnya, ada who atau siapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Selanjutnya, ada why atau mengapa. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Lalu ada unsur how atau bagaimana. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa atau akibat yang ditimbulkan. Ya, baik. Sekarang saatnya kita mengerjakan kuis ya. Mari asah pemahamanmu. Seperti yang sudah tadi Ibu bilang, kita akan mengerjakan kuis dengan menggunakan, ya, ini dia hot potatoes. Ini teka-teki silang ya, jadi nanti kalian cukup isi, baik itu mendatar maupun menurun. Nah, di sini sudah ada clue-nya. Seperti contoh soal nomor 1 ini, keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Nah, itu apa kira-kira jawabannya? Nanti kalian tuliskan di sini. Nah, lalu kalian klik enter. Setelah semuanya terisi, nanti akan ada skor yang akan kalian dapatkan. Nanti jangan lupa dikabarkan ke Ibu ya, skornya kalian akan dapat berapa. Selanjutnya, ada materi meringkas dan menyimpulkan. Mari kita mulai. Langkah meringkas berita yang pertama ada mendengarkan atau membaca berita. Tentunya kita harus mulai dengan mendengarkan dan membaca ya. Kalau tidak, bagaimana kita akan meringkasnya? Lalu langkah berikutnya ada mencatat pokok-pokok dari berita tersebut, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang terkandung dalam berita tersebut. Lalu setelah kita catat pokok-pokoknya, langkah berikutnya adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Setelah kita meringkas melalui adik sehingga, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, berita bisa kita simpulkan. Ingat ya, yang namanya menyimpulkan harus ringkas dan sepadat mungkin. Jika tidak ringkas dan padat, namanya kalian menyalin kembali beritanya. Materi selanjutnya yaitu struktur teks berita. Mari kita mulai. Struktur berita yaitu ada kepala berita atau lead, tubuh berita atau body, ekor atau tail. Yang pertama, kepala berita atau lead, yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Ini dia contohnya. Struktur berita berikutnya yaitu tubuh berita atau body. Bagian ini merupakan bagian yang paling panjang karena memuat banyak informasi. Informasi yang biasanya dimuat dalam bagian tubuh berita, yakni penjelasan mengapa terjadi peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi atau kronologinya. Struktur berita berikutnya yaitu ekor berita atau tail. Bagian ini bisa memuat kesimpulan berita maupun informasi yang tidak terlalu penting. Contoh, berita berjudul 2021, pemerintah akan bangun bandara di ibu kota baru. Bisa diakhiri dengan leg atau tail atau ekor berita. Warga sekitar berharap bandara mampu mendongkrak perekonomian.
Sekarang kita kembali mengasah pemahaman ya. Kalau yang tadi sudah mengenai ciri dan unsur berita, nah kali ini kita mengasah pemahaman mengenai struktur berita. Baik, sekarang medianya masih sama ya, menggunakan hot potatoes juga. Nah, tetapi kalau yang ini bukan teka-teki silang lagi, tetapi menyocokkan antara yang kiri dengan yang kanan. Kira-kira kalau kepala berita yang mana ya? Bagian beritanya yang ada di sebelah kanan ini yang cocok, lalu begitu juga dengan tubuh berita dan ekor berita. Jadi kalian tuh cukup untuk menyocokkan saja satu dengan yang lainnya. Nanti juga akan ada skornya ya di akhir, dan nanti skornya tolong dilaporkan kepada ibu, karena ini sebagai evaluasi proses pembelajaran kalian pada hari ini. Karena metode penilaian yang ibu gunakan yaitu metode tes. Jadi, seperti yang ibu sudah jelaskan sebelumnya, kalian akan dinilai menggunakan tes-tes yang nantinya akan ibu nilai ya. Baik. Materi selanjutnya yaitu ciri bahasa berita. Mari kita mulai. Ciri kebahasan berita yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Lalu yang berikutnya ada ciri kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Ciri kebahasan berita berikutnya yaitu konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Lalu, ciri kebahasaan berikutnya ada konjungsi temporal dan kronologis. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Ciri kebahasan berita berikutnya yaitu keterangan waktu. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Lalu, ciri kebahasan berita berikutnya kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi menyusun teks berita. Mari kita mulai. Ini adalah langkah-langkah dari menulis berita. Yang pertama, tentu kita harus menentukan terlebih dahulu sumber beritanya. Lalu setelah kita menentukan sumber beritanya, kita harus mendatangi sumber berita tersebut agar memenuhi syarat faktual dan aktual. Setelah kita mendatangi sumber berita, kita harus mencatat fakta-fakta penting yang terdapat di lapangan, seperti apa yang telah terjadi di tempat kejadian, di manakah tempat kejadian tersebut, kapan kejadian tersebut tepatnya, lalu siapa sajakah yang terlibat di dalam kejadian tersebut, lalu mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, dan bagaimana bisa hal tersebut terjadi. Setelah mencatat fakta-fakta penting dari sumber berita, kita sudah bisa mengembangkan catatan tersebut menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan ya. Hari ini tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama ada mengidentifikasi teks beritanya ya, yaitu yang pertama ada pengertian dari teks beritanya, lalu ada ciri-ciri dari teks berita. Ada apa saja tadi? Salah satunya ada faktual. Lalu
setelah pengertian, ciri-ciri, ada juga unsur berita. Nah, unsur berita ini adalah adik Simba ya. Harus selalu kalian ingat unsur berita yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu selain itu ada juga materi mengenai struktur berita. Tadi struktur berita yaitu ada kepala, tubuh, dan juga ekor. Nah, setelah struktur, tadi kita juga mempelajari mengenai apa ya? Ayo. Oh iya, mengenai langkah-langkah meringkas dan juga menyimpulkan. Ingat, berbeda ya antara meringkas dan juga menyimpulkan. Lalu selain itu ada langkah apa lagi ya? Ada langkah menulis teks berita. Betul sekali. Baik. Selesai sudah ulasan materi teks berita yang Ibu paparkan tadi. Semoga dengan kegiatan mengulas ini, kalian bisa lebih siap ya untuk menjalani penilaian tengah semester nanti. Jika ada yang belum dipahami, segeralah bertanya pada Bapak dan Ibu guru. Ingat, pengetahuan didapat dari keingintahuan. Jadi yang harus kalian lakukan adalah memperbesar keingintahuan kalian terhadap banyak hal untuk menjadi seseorang yang berpengetahuan luas. Tetap semangat dan selamat berjuang!